masih banyak yang simpang siur ya, masih banyak kurang pemahaman dari masyarakat bahwa ada yang mengatakan stunting itu adalah penyakit. Ada yang mengatakan lagi stunting itu keturunan, gitu ya. Bahkan ada yang ketika diberitahu kalau yang bersangkutan stunting anaknya itu langsung menutup diri. Nah, ini sebenarnya kita harus pahami betul bahwa stunting itu bukan keturunan. Stunting itu juga bukan penyakit. Dan stunting itu juga jangan dianggap sebagai sesuatu yang memalukan. Jadi ini memang ancaman bagi terutama balita di bawah umur 2 tahun ketika pertumbuhannya tidak bagus karena kekurangan asupan gizi. Oleh karena itu perlu sekali kita memahami bahwa anak-anak baik itu yang sudah lahir maupun dalam kandungan dijaga asupan gizinya supaya tumbuh kembangnya dia bisa tetap terjaga menjadi anak-anak yang cerdas di kedepan harinya seperti itu. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar seluruh pemirsa Berencana Itu Keren. Kali ini Anda kembali bersama Tiffany tentunya masih dalam program yang sangat mengasihkan dan juga sangat mengedukasi seluruh pemirsa podcast BKKBN pada hari ini. Dan tentunya hari ini Tiffany tidak sendirian seperti biasa. Tiffany sudah ditemani oleh narasumber yang sangat spesial yang jauh-jauh datang ke Jambi. Telah hadir pada hari ini Deputi Bidang Pengendalian Penduduk BKKBN, Bapak Bonifasius Prasetya Ikhtiarto SSI MENJ. Selamat datang Bapak di Jambi. Terima kasih. Selamat sore. Salam Sepuju Jambi 9 Lurah Pak, kalau kata orang Jambi nih Pak. Salam Sepuju Jambi 9 Lurah. Salam Sepuju Jambi 9 Lurah. Berencana itu keren ya Pak ya. Baik, Pak Bonifasius. Ini kalau Tiffany lihat ini Pak udah berapa kali nih Pak ke Jambi, ini udah sering kali pastinya Pak. Iya, ini untuk BKKBN sudah ketiga kalinya ya, tapi sebelumnya juga sudah beberapa kali ke sini. Kenapa Pak yang membuat Bapak magnetnya ada apa sih Pak di Jambi ini sampai sering ke Jambi Pak? Ya, yang pertama sudah jelas Jambi ini apa ya, suasananya nyaman ya, suasananya nyaman, makanan juga enak-enak. Udah makan apa aja Pak? Ada yang makanan asli Melayu itu. Pempek, pindang? Pindang. Pindang. Pindang sama telur ikan tuh luar biasa ya. Udah makan dendeng kerinci Pak? Ah, itu belum. Belum, besok minta ajakin pakai ya Pak ya? Berarti harus ke kerinci berarti ya. Di Jambi juga ada Pak, aman. Oke Pak, pada hari ini tentunya kalau berbicara soal BKKBN kita pasti akan bertanya soal stunting nih Pak. Boleh dijelaskan sedikit nggak nih Pak mengenai stunting secara global terlebih dahulu Pak? Silakan. Ya, terima kasih ya. Terkait dengan stunting ini sebenarnya memang masih banyak yang simpang siur ya, masih banyak kurang pemahaman dari masyarakat bahwa ada yang mengatakan stunting itu adalah penyakit. Ada yang mengatakan lagi stunting itu keturunan, gitu ya. Bahkan ada yang ketika diberitahu kalau yang bersangkutan stunting anaknya itu langsung menutup diri. Nah, ini sebenarnya kita harus pahami betul bahwa stunting itu bukan keturunan. Stunting itu juga bukan penyakit. Dan stunting itu juga jangan dianggap sebagai sesuatu yang memalukan. Jadi ini memang ancaman bagi terutama balita di bawah umur 2 tahun ketika pertumbuhannya tidak bagus karena kekurangan asupan gizi. Oleh karena itu perlu sekali kita memahami bahwa anak-anak baik itu yang sudah lahir maupun dalam kandungan dijaga asupan gizinya supaya tumbuh kembangnya dia bisa tetap terjaga menjadi anak-anak yang cerdas di kedepan harinya seperti itu. Oke, kalau bicara soal stunting nih Pak tentunya agak sedikit spesial di Provinsi Jambi karena penurunan cukup signifikan di tahun 2021 ke 2022. Tanggapan Bapak nih Pak? Ya, yang pertama apresiasi ya. Apresiasi buat Pak Gubernur, buat para bupati, kepala daerah ya, wali kota. Dan juga kita punya yang namanya tim percepatan stunting TPPS. Ini karena kerjasama kita semuanya. Termasuk juga kerjasama dengan TNI Polri, dengan Kejaksaan, dengan kanwil-kanwil ya, kanwil DJPB, kanwil pajak, juga dengan para satgas yang ada yang bekerja, termasuk juga akademisi, kampus, Universitas Jambi termasuk juga komponen masyarakat, ada organisasi masyarakat, organisasi keagamaan, tokoh masyarakat, tokoh agama. Karena apa? Ini bukti nyata kalau stunting ini bisa turun karena sinergi kita semua. Bukan hanya 1-2 orang saja, bukan pemerintah saja, bahkan swasta pun ikut berperan serta juga. Oleh karena itu lihat bahwa Jambi penurunannya itu masuk 5 besar. 5 besar se-Indonesia Pak ya? Karena 4,4% ya, itu luar biasa penurunannya. Kalau itu bisa terus dijaga, maka harapan dari Gubernur Jambi bahwa stunting bisa turun di angka sampai 12% di bawah target nasional itu pasti bisa tercapai. Kalau kita jaga sinergi antara semua pihak ini. Jadi kita beri apresiasi dan terima kasih atas kerjasama kita semuanya. Tentunya kita dukung semoga saja bisa 1 digit juga ya Pak ya? Ya, dan jangan lupa juga media juga penting. Karena kalau media terus menyuarakan, mengkampanyekan, ya, mengkomunikasikan bahwa stunting ini penting,
bagaimana caranya menurunkan angka stunting, mencegah stunting, pasti itu juga akan semakin mempercepat lagi gitu. Oke, hal apa nih sih Pak yang harus sama-sama kita lakukan untuk mengedukasi masyarakat tentang bahayanya stunting ini Pak? Karena ini sudah menjadi isu yang sangat hangat di nasional Ya, tentunya. betul. Jadi kalau kita lihat sebenarnya stunting ini kan ada berbagai macam penyebabnya. Yang pertama kalau kita lihat dari sebelum terjadinya. Kenapa terjadi stunting? Karena tidak direncanakan untuk menikah maupun melahirkannya. Sehingga ketika akan menikah pun harus kita siapkan betul-betul. Makanya kan tagging kita generasi berencana. Berencana itu keren. Segala sesuatu harus direncanakan. Nah, untuk supaya mencegah tentunya dimulai dari calon pengantin. Bahkan sampai ke remaja, SMP, SMA. Supaya mereka tidak tergoda untuk misalkan saja menikah usia dini atau berhubungan seksual yang memang belum saatnya gitu ya. Sehingga kalau itu terjadi akan terjadi kehamilan yang tidak diinginkan. Nah, itu berisiko stunting. Jadi pencegahan ini menjadi bagian penting. Nah, ketika sudah menikah pun pada saat ingin saya katakan tadi di rakerda tadi bahwa hubungan seksual itu ada dua, ada kreasi sama rekreasi. Kalau kita bisa berkreasi artinya ingin menciptakan anak yang baik, maka baik yang bapaknya maupun ibunya kita jaga. Kita jaga apanya? Persiapan untuk membuat anaknya sampai anaknya bisa menjadi bibit yang unggul gitu. Nah, setelah dalam kandungan dijaga lagi. Ya, sekarang 6 bulan ya harus datang ke posyandu atau ke puskesmas untuk dicek ya kehamilannya. Begitu lahir dijaga lagi. Nah, ini yang menjadi hati-hati. Sudah dijaga bagus, ketika lahir tidak stunting, tapi pola asuhnya nggak bagus. Bapak ibunya bekerja, anaknya diserahkan kepada orang lain gitu. Nah, kalau ini terjadi, apa yang akan masuk ke mulut si bayi ini? Nggak jelas, tidak terjaga. Padahal ASI itu penting, makanan itu bergizi itu penting, sehingga anak yang tadinya tidak terlahir stunting ini ya sudah lahirnya bagus, beratnya bagus, tetap terus terjaga supaya tidak stunting. Pola asuh. Belum lagi kalau kita bicara lingkungannya. Betul. Sanitasi, jamban, rumah sehat ini juga menjadi bagian penting. Sebagai contoh tadi Tanjung Jabung Barat ya. Itu kata Pak Sekda, areanya area gambut. Airnya nggak bersih. Nah, ini juga berbahaya. Kalau lingkungan tidak sehat, anak-anak yang tadinya terlahir saat bagus kena penyakit, sering penyakit, nggak mau makan, bisa stunting juga begitu Mbak. Oke, jadi sangat banyak faktor-faktor ya Iya. Pak ya yang mendukung terjadinya stunting ini. Jadi itulah mengapa pentingnya edukasi dimulai dari masa remaja ini tadi. Dari masa remaja, betul-betul dari masa remaja begitu. Oke Pak, ini kalau kita berbicara soal stunting, ini banyak kaitannya dengan memiliki keturunan yang sehat Pak. Betul. Saya boleh minta apa ya? Saya boleh minta tanya Bapak nih Pak, khusus Pak ya, tapi ini mungkin di luar stunting. Ya. Apa Pak tanggapan Bapak soal saat ini sedang marak-maraknya isu child free? Ya, oke, child free ya. Sebenarnya kalau bagi saya pribadi bukan suatu hal yang kita anggap ancaman. Kenapa? Karena isu itu ada di negara-negara yang memang budayanya ya. Budayanya bukan seperti kita, budaya keluarga itu menjadi suatu yang utuh, suatu yang penting. Gitu ya. Jadi child free hanya fenomena saja. Tapi perlu kehati-hatian. Kenapa kehati-hatian? Kalau kita lihat dari demografi kita, itu usia produktif kita yang 70%, separuhnya perempuan. Nah, kalau gender sudah bagus, isu gender sudah bagus, artinya kaum perempuan ini masuk ke area-area kampus, area pemerintah, area swasta jadi pengusaha, maka dia ingin bekerja kan. Nah, di negara-negara seperti di Jepang, di Singapura, ibu-ibu atau perempuan yang bekerja itu mereka bingung. Anaknya kalau melahirkan mau taruh di mana. Jadi itu menjadi bagian beban bagi mereka. Padahal mereka ingin berkarir. Kalau di sana begitu mereka bekerja, hamil, mereka harus keluar. Nah, kalau itu terjadi di Indonesia, maka bisa kita payungi dengan hukum yang kuat. Oke. Jadi misalkan contohnya, masih diperbolehkan ya 3 months leave ketika dia sedang hamil kan bisa cuti 3 bulan. Suaminya jadi suami siaga, dikasih juga cuti seminggu 2 minggu untuk menjaga istrinya begitu ya. Lalu kemudian juga di kantor-kantor pemerintahan diberikan ruangan-ruangan untuk menyusui. Diberi ruangan-ruangan untuk child care di sana. Dengan begitu saya rasa child free itu bukan ancaman. Dan kalaupun ada ya, sekarang kan lagi rame ya. Saya masih ingat di YouTube ya. Di YouTube, di TikTok ya Pak ya. TikTok ada satu ya. Itu kan cuma satu YouTuber aja gitu. Saya pasti yakin 2-3 tahun kemudian mungkin dia akan berbeda. Itu karena dia hanya pengen populer aja. Iya, gitu, buat sudah konten berbeda gitu. persepsi ya Pak Iya, ya. mungkin bisa berbeda persepsi seperti itu. Karena apa? Karena di Indonesia itu environment untuk child free itu sebenarnya belum ada atau nggak ada gitu. Walaupun tetap kita jaga ancaman itu seandainya itu terjadi, kita payungi dengan berbagai macam regulasi tadi seperti itu. Iya, masih sedikit tabu ya Pak ya Iya. di Indonesia khususnya. Iya. Baik Pak, kita kembali ke BKKBN Pak. Apa yang BKKBN perlu siapkan dan tidak lanjuti segera Pak dalam implementasi Inpres 3 tahun 2022 tentang optimalisasi penyelenggaraan kampung keluarga berkualitas Pak? Ya, ini sebenarnya challenges, ya, tantangan bagi kita semuanya. Kenapa?
Bapak Presiden sudah memberikan suatu ranah undang-undang dalam artian regulasi melalui instruksi Presiden. Sebenarnya ini adalah payung hukum bagi kita semuanya agar kita mensukseskan bahwa keberhasilan suatu pembangunan itu berasal dari unit terkecil pemerintahan yang ada di desa maupun kelurahan. Nah, siapa yang akan berhasil dibangunnya? Tentunya masyarakat yang di desa dan kelurahan. Yang paling kecil adalah lingkup keluarga. Jadi kalau keluarga di masing-masing desa kelurahan itu bagus, berkualitas, SDM kita berkualitas. Nah, sehingga ini harus betul-betul dipahami betul. Terutama untuk pemerintah daerah ya, bahwa kok ada program apa lagi nih? Pusatnya aneh-aneh nih, ada bikin program baru lagi gitu ya. Bagi kami nggak perlu pikirkan namanya. Kalau ada nama di sini misalkan desa budaya, desa ramah perempuan dan peduli anak, nggak apa-apa. Tapi kita kemas dalam konteks desa itu adalah untuk keluarga berkualitas. Nah, di sini juga sebenarnya ada konvergensi, koordinasi 13 kementerian lembaga yang ada di pusat dan pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten. Jadi kita sebenarnya mengelola sama-sama yang tujuannya tadi desa dan kelurahan itu di dalamnya masyarakatnya, terutama keluarga-keluarganya menjadi berkualitas, akhirnya SDM-nya kuat dan itu akan mensupport bagi Indonesia sendiri begitu. Oke, jadi memang ini sangat penting lagi masalah soal SDM lagi ya Pak ya? SDM lagi, betul. SDM lagi, dan tentunya kualitas kehidupan masyarakat lagi. Iya, karena kalau kita lihat dari indikatornya yang kalau kita bicara suatu keluarga berkualitas apa sih kalau di satu desa atau kelurahan yang nggak ada anak stuntingnya, nggak ada orang miskinnya, gitu ya, bahagia semua, nggak ada perceraian gitu. Kemudian keputusan KB-nya juga bagus juga, memiliki dokumen-dokumen administrasi kependudukan. Berarti mereka sudah aman semuanya gitu ya. Yang bahagia juga begitu kalau seperti itu kondisinya gitu. Bisa nggak kita ciptakan? Kenapa enggak? Kalau kita bekerja bersama-sama, pas semua ingin hidup nyaman dan berdampingan dengan tenang gitu ya. Maka Inpres nomor 3 ini menjadi salah satu jalan juga, termasuk menjadi sarana bagi percepatan penurunan angka stunting di level desa maupun kelurahan. Oke, semoga ini jadi hal yang membantu juga ya Pak ya dalam angka penurunan stunting khususnya. Dan untuk strategi nih Pak, bagaimana strategi yang efektif tentunya dalam mengadvokasi pemerintah daerah nih Pak dan lintas sektor tentunya terkait pembentukan kampung keluarga berkualitas tersebut Pak di hampir setiap desa dan kelurahan yang ada Pak? Ya, yang jelas memang kadang-kadang pemerintah daerah merasa bahwa ini kok ada satu program yang aneh lagi gitu ya. Sebenarnya nggak aneh sih sebenarnya, karena yang menikmati itu adalah desa, kelurahan yang itu juga bagian daripada kabupaten. Jadi kalau pemerintah daerah itu paham betul betapa pentingnya kampung keluarga berkualitas ini, yang mana itu akan membantu keberhasilan program-program mereka juga. Di dalam Inpres nomor 3 itu banyak indikator-indikator yang sebenarnya sesuai juga dengan visi misi para bupati, para wali kota, para gubernur dan wakil gubernur juga ya. Itu ada semua di sana. Nah, tinggal bagaimana kita sekarang lebih sering lagi kita turun lagi, kita jelaskan lagi sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan Inpres nomor 3 ini. Bagaimana sih peran masing-masing, ya masing-masing baik pemerintah pusat, pemerintah daerah maupun juga yang lainnya swasta dan juga dari akademisi. Jadi kita harus lebih sering masuk kepada pemahaman kepada pemerintah daerah. Oke, tentunya ini masih sedikit canggung ya Pak ya untuk para lintas sektor terkait mengenai optimalisasi tersebut. Ya, bahkan kadang-kadang juga ada masih mohon maaf masih ada yang merasa oh itu bukan ranah saya, ini ranah dinas ini, itu harusnya nggak ada ya. Karena tuh program mereka sasarannya ke desa juga, ke kelurahan juga begitu. Tentunya sekali lagi harus bekerja sama ya Pak antar lintas sektor dan itu sangat diperlukan. Betul. Dan untuk sistem informasi peringatan dini kependudukan nih Pak atau SIPerindo sebagai salah satu instrumen untuk mengendalikan penduduk Pak setelah disosialisasikan ke seluruh daerah tentunya sampai sejauh manakah tingkat keberhasilannya dan bagaimana nih Pak cara melihat atau indikator keberhasilan dari SIPerindo tersebut dalam program Bangga Kencana? Ya, baik. Jadi sebenarnya kami di Kedeputan Pengendalian Penduduk sedang sedang mengintegrasikan ada 3 sistem sebenarnya yang di dalam Kedeputan Pengendalian Penduduk. Yang pertama SIPerindo itu sendiri, lalu ada dashboard Kampung KB, ya, yang ketiga Rumah Data Kependudukan. Ini sebenarnya akan kita jahit jadi satu. Nah, di jahit itu nanti kita sebut dengan sistem informasi kependudukan. Nah, Rumah Data Kependudukan ini adalah rumahnya data. Data-data terkait dengan kependudukan yang ada di desa kelurahan itu akan dikelola oleh desa sendiri. Nah, kemudian itu dicatat di dalam Kampung KB. Nah, Kampung KB ini nanti ada dashboard. Jadi angka-angka indikator-indikator keberhasilan suatu kampung keluarga berkualitas itu ada di dashboard Kampung KB. Nah, SIPerindo ini kompilasi dari yang Kampung KB tadi. Nah, itu naik ke sistem peringatan dini kependudukan tadi itu untuk melihat apakah ada isu-isu yang perlu ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah. Apa saja indikator utamanya? Misalkan yang tadi saya paparkan pada saat Ratekda adalah terkait dengan TFN,
total fertility rate, terkait dengan age specific fertility rate. Jadi ketika nanti kita masuk ke yang nantinya sistem informasi kependudukan, sekarang masih di Sprindu, masuk ke sprindu.go.id, di sana kita bisa lihat saya di kabupaten mana, mau cek TFR kita berapa. Oh, TFR kita sekarang 2,5, padahal nasional 2,18. Oh, ini kita hati-hati nih, kenapa nih? Kok kita makin banyak penduduknya gitu, kelahirannya makin banyak gitu. Termasuk juga ASFR-nya. Kita sudah bagus, TFR-nya rendah, tapi ASFR-nya tinggi, terutama yang 15-19 tahun, berarti ada pernikahan usia dini. Nah, sistem peringatan dini ini untuk membuat kepedulian, awareness. Kalau ini tidak ditindaklanjuti, maka akan terjadi permasalahan terkait dengan pendudukan tadi itu. Jadi Sprindu ini lebih kepada membantu pemerintah kabupaten kota untuk melihat indikator-indikator yang ada di mereka sendiri yang bisa menjaga terjadinya permasalahan dalam kependudukan. Oke, salah satu indikator sebagai pengendalian itu tadi ya Pak ya? Iya. Mengenai hal-hal yang perlu diwaspadai. Diwaspadai gitu. Begitu sudah tahu masalahnya di mana, mereka bisa lakukan program-program kan untuk mencegah ataupun menanganinya. Bagaimana sejauh ini di Provinsi Jambi untuk pengaplikasian sistem tersebut, Pak? Ya, kalau kita sudah siapkan semua, ya, kita siapkan semua. Nah, problemnya adalah apakah pemerintahan provinsi dan pemerintah kabupaten kota itu mengakses, ya. Nah, kalau mereka nggak mengakses, mereka nggak tahu isu-isu apa yang ada di sana. Nah, sekarang tugas kita sekarang ini di BKKBN adalah bagaimana termasuk teman-teman di perwakilan BKKBN di Jambi, bagaimana lagi-lagi mengadvokasi, ayo dong teman-teman di Sekda, Bapeda, lihat dong itu Sprindu. Ini ada isu-isu kependudukan loh, yang mana mungkin juga bisa masuk ke perencanaan-perencanaan mereka ke depannya. Ya. Oke, ini fasilitasnya sudah diberikan nih. Ayo dong, iya, kita gunakan buatkan semaksimal mungkin gitu ya Pak. Katanya ada di sana semua gitu. Oke Pak, 2024 Pak, tentunya ini kita memasuki tahun politik Pak. Kita out of the box sedikit, kita ke depan sedikit, maju sedikit tentunya dalam rangka pilkada serentak yang akan dilaksanakan di tahun 2024 ini Pak. Maka berapa pentingkah Pak GDPK 5 pilar dibuat bagi peserta pilkada tersebut Pak dalam program kerja yang akan mereka laksanakan nanti Pak? Nah, sebenarnya ya ini harusnya mereka paham betul tuh bahwa kan ketika kita pilkada ini kita butuh orang, butuh pendudukan ya. Harusnya kalau mereka jeli, ya, GDPK ini menjadi salah satu alat tools bagi mereka untuk melakukan kampanye nanti ke depannya, membuat visi misi mereka gitu. Ini sayang nih kalau GDPK ini nggak dimanfaatkan gitu. Oleh karena itu harapannya ada GDPK itu kita siapkan semuanya, maksudnya disiapkan oleh pemerintah daerah ya, sehingga siapapun nanti calon nanti bisa menggunakan itu. Ya, termasuk masukkan isu-isu kependudukan di dalam visi misi mereka ke depannya, dan kalaupun mereka jadi bisa masuk di rencana pembangunan jangka menengah maupun jangka panjang di masing-masing daerahnya begitu. Jadi ini merupakan salah satu hal yang sangat penting juga Pak ya diperhatikan bagi para calon legislatif. Buat mereka loh harusnya ini. Jadi kalau mereka paham itu digunakan gitu. Menjadi peluang ya Pak ya. Peluang sebenarnya gitu. Oke Pak, kalau untuk program sendiri Pak, program tim pendampingan keluarga atau TPK nih Pak, bagaimana peran dan kontribusi dari tim pendamping keluarga atau TPK dalam pendampingan keluarga beresiko stunting di kampung keluarga berkualitas Pak? Kita kembali ke stunting lagi Pak. Sudah jelas mereka lah ujung tombak. Karena tidak mungkin teman-teman kami di perwakilan BKKBN Pusat turun ke semua desa-desa. Tidak mungkin teman-teman kami di OPDKB Kabupaten Kota juga turun ke semua desa. Maka kita punya tim pendamping keluarga yang terdiri dari 3 ya, dari ibu-ibu PKK, kemudian dari bidan desa, dan juga dari PKB ya. Nah, mereka ini menjadi ujung tombak. Kenapa? Karena mereka punya data by name by address di desa yang mana keluarga-keluarga beresiko stunting yang perlu pendampingan. Jadi keberhasilan sebenarnya suatu desa itu berhasil atau tidak berhasil dalam penurunan stunting, dalam konteks juga kampung keluarga berkualitas tadi, ini selalu ada kaitannya gitu ya. Itu TPK ini bergerak. TPK bisa melakukan pendampingan, bisa melihat, bisa menganalisis, lalu memberikan bantuan-bantuan. Ya. Kita punya program dahsyat misalkan melalui Bapak Aswana Stunting. Apakah itu pemberian bantuan makanan, atau misalkan mereka temui ada permasalahan rumah, ada permasalahan sanitasi, jamban, mereka bisa lapor kami. Kami bisa kontak teman-teman di PUP atau Dinas Perumahan untuk melakukan perbaikan-perbaikan di sanitasi. Jadi tim pendamping keluarga yang 3 ini itu sangat vital sekali bagi keberhasilan penurunan angka stunting begitu. Oke, ini yang unik yang sedang diperbincangkan hangat di Provinsi Jambi adalah Bapak Asuh Stunting nih Pak. Bapak Asuh Stunting. Tanggapan Bapak Pak? Ya, itu juga salah satu ya. Kalau saya melihat kenapa kok angka stunting turun cepat di Jambi ya. Ini Bapak Asuh anak stuntingnya sangat luar biasa di sini di Jambi. Cukup aktif ya Pak ya? Cukup aktif. Semua TNI ikut, dan Rem dan Dim itu kita lantik sudah ya. Pihak TNI juga ikut juga ya. Pihak tadi kejaksaan, Kanwil ya, Kanwil DJPB, Kanwil Pajak, BPKP ikut juga.
Belum kalau kita bicara dari akademisi. Nah yang juga tidak kalah penting sebenarnya adalah juga dari swasta. Nah swasta daripada mereka bingung-bingung memberikan CSR-nya, ya, kenapa nggak support anak stunting menjadi bapak asuh anak stunting? Iya. Dan nggak mahal gitu. Iya, betul. Nggak mahal sekali. Kalau misalkan istilahnya kita berikan 1 butir telur per hari, berapa sih? Sebulan 30 butir sekitar 1,5 kilo. Ya, angkanya nggak sampai 50.000 begitu. Kalau hanya telur saja ya. Nah itu kalau kita kalikan 6 bulan kan dijaga 6 bulan ya. 50.000 kali 6 bulan juga 300.000 sampai 500.000 saja. Itu disiapkan satu anak begitu. Dan kayak contoh di Muaro Jambi, itu luar biasa lagi. PJ Bupatinya malah meminta secara sukarela tentunya para ASN untuk menyisihkan dari sebagian gajinya gitu. Ya tadi juga kita lihat ya dari NU ada juga ya, dari Infak Sadakoh NU juga ada. Nah ini kelihatan bahwa Bapak Saudara Stunting ini lagi-lagi gotong royong. Kita kan negara gotong royong sebenarnya gitu. Jadi kalau dikelola sama rame-rame melalui Bapak Saudara Stunting, nggak usah ribut-ribut lagi anggaran. Itu bagaimana kita menolong orang yang membutuhkan dan semua agama juga punya itu di dalam ajarannya. Ini menarik sekali ya Pak, kalau berbicara soal Bapak Asuh Stunting juga saya cukup luar biasa sekali Pak melihat Bapak Asuh Stunting perannya dan juga bagaimana cara mereka untuk merawat dan juga memperhatikan betul. si anak-anak yang terkena dampak stunting ini tentu. Kami pun di pusat juga punya juga anak stunting. Juga punya Pak? Ya, di lokasi Bapak punya berapa Pak? Kalau di kami masih satu-satu. Oh, satu orang, satu jadi kurang lebih di kedeputian kami itu ada sekitar 10 lah, 10 anak stunting yang kita jaga gitu. Jadi anak ya Pak ya, pengasuh anak sendiri Pak ya? Pengasuh anak sendiri begitu. Oke Pak, berbicara salah satu indikator dari Perpres nomor 72 nih Pak. Balik lagi ke Perpres nomor 72 tahun 2021 tentang percepatan penurunan stunting adalah presentasi pemerintah kabupaten kota yang menerima pendampingan percepatan penurunan stunting melalui Tridharma Perguruan Tinggi Pak. Baik. Nah ini menarik nih Pak, Tridharma Perguruan Tinggi. Bagaimana sih Pak upaya dalam optimalisasi penyelenggaraan pendampingan pemerintah daerah dalam PPS tersebut Pak? Ya, jadi begini, kita tahu ya pemerintah daerah sangat sibuk. Kita tahu sumber dari ilmu pengetahuan itu ada di kampus. Jadi kenapa nggak kita manfaatkan kampus ini? Baik itu dari dosennya maupun mahasiswanya untuk melakukan pendampingan Pemda dalam menyusun strategi untuk percepatan penurunan stunting. Dan kita punya program, ya tahun lalu kita punya namanya analisis situasi. Itu hampir seluruh kabupaten kota, perguruan tinggi mendampingi kurang lebih ada separuh lebih ya, hampir 350-an kabupaten kota kita dampingi. Lalu kita juga punya program dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang disebut KDRK, Matching Fund. Jadi ada anggaran dari teman-teman Kemendikbud dipadankan dengan anggaran kami, perguruan tinggi, konsorsium perguruan tinggi, beberapa perguruan tinggi juga langsung sasarannya mendampingi Pemda dalam percepatan penurunan stunting. Jadi ini memang lagi-lagi ya, di satu sisi tadi kalau kita bicara Bapak Asuh Stunting ke swasta, ya ke filantropis gitu ya. Ini dengan kampus, sesuai dengan bidangnya kampus kan knowledge-nya, ya kita gunakan knowledge-nya. Kita gunakan bagaimana mereka mengedukasi juga ketika ada KKN tematik stunting seperti itu. Jadi seperti ini juga kita bangun begitu ya. Termasuk analisis situasi yang ada. Karena masing-masing daerah berbeda-beda. Tanjung Jabung Barat dengan Kerinci mungkin beda masalahnya. Beda, geografisnya juga beda ya Pak ya? Geografisnya beda, permasalahannya beda. Nah kampus bisa melihat secara independen. Itu bagian tridharma mereka juga. Oh, jadi ini bagian dari akademisi ya Pak ya? Akademisi. Dengan pendekatan yang berbeda pula ya Pak ya tentunya. Betul. Oke, ini menarik sekali nih Pak. Tapi kalau tadi sudah pertanyaannya soal stunting, bagaimana pengendalian penduduk dan bagaimana kampung keluarga berkualitas nih Pak, dari Bapak sendiri nih Pak sebagai Deputi Bidang Pengendalian Penduduk BKKBN Pak, pesan-pesannya untuk Provinsi Jambi ke depan bagaimana Pak? Yang pertama jangan terlena dengan angka yang sudah bagus ya. Kenapa? Karena saya katakan pencegahan lebih penting daripada kita menurunkan. Cepat kalau menurunkan. Karena kita tahu yang berbahaya itu yang tidak kita duga. Siapa yang tidak kita duga? Calon pengantin, anak remaja, usia pernikahan dini. Itu yang harus kita jaga. Kalau itu kita lengah sedikit, maka yang sudah kita perjuangkan pasti akan bisa terjadi ledakan lainnya. Dan juga angka itu hanya sebelah angka. Tapi harapan kita tentunya zero. Tidak ada anak stunting. Jambi luar biasa. Potensi sumber dayanya luar biasa gitu ya. Sungai juga banyak ikannya gitu. Nah sayang sekali gitu kalau ada hal seperti itu malah membuat Jambi ini malah misalkan menjadi sumber anak stunting gitu. Jadi kita aneh gitu melihat gambar-gambar yang bagus ya, potensi yang bagus. Ada anak stuntingnya ya di Jambi ini. Kayaknya nggak mungkin gitu kan ya. Oleh karena itu bagi teman-teman di Jambi sama-sama kita saling menjaga ya. Bukan hanya kewajiban BKKBN, kewajiban Pemprov Pemkab, bukan juga kewajiban hanya TPK saja, masyarakat pun juga berpartisipasi ikut juga sama-sama menjaga dari dirinya sendiri. Misalkan saja yang pasangan usia subur, yang punya anak baduta, yang punya anak balita, kemudian yang punya anak remaja, sama-sama dijaga semua. Saya yakin ini akan bisa tetap terjaga, bahkan bisa zero stunting di
Provinsi Jambi ini. Iya, semoga ada penurunan dan juga semoga bisa terus mempertahankan Ya. penurunan-penurunan yang Ya. sudah terjadi sebelumnya ya Pak ya. Betul. Baik Pak, ini kalau kita tadi sudah agak sedikit tegang-tegang nih Pak. Ini saya mau ada yang spesial tentunya di Ya. podcast BKKBN bersama teman-teman dari Oke. Keluarga Berencana Itu Keren Pak. Ini ada namanya program atau fitur pertanyaan cepat. Oke. Jadi ini untuk pertanyaannya, mohon maaf nih Pak, mohon izin Bapak nggak boleh mikir Pak. Nggak boleh mikir. Langsung dijawab secara cepat ya Pak ya. Cepat dan tepat tentunya. Baik, sudah siap Bapak? Oke, siap. Boleh minta suaranya dulu teman-teman kru. Oke Pak, yang pertama, pilih teh manis apa kopi? Kopi. Kopi. Sudah minum kopi kerinci Pak? Sudah. Sudah. Pilih mie ayam apa bakso Pak? Mie ayam. Pilih batik apa kemeja? Batik. Oke, batik ya Pak ya. Nah, sudah punya batik Jambi Pak? Belum deh kayaknya deh. Atau ya, ini pas ya. Harus punya Pak ya? Harus cari, ya. Harus cari Pak, betul. Nah ini agak sedikit menggelitik Pak sebelumnya. Ya. Jika sudah tidak menjadi pejabat lagi nih Pak, Ya, pilih menjadi anggota DPR RI atau fokus ngomongin cucu? DPR RI. DPR RI ya Pak ya, sambil ngomongin cucu juga bisa ya Bisa Pak juga. ya. Dua-duanya jalankan. Nah kalau yang terakhir ini Pak, pilih Kemendes apa BKKB? BKKB. BKKBN ya Pak ya. Oke deh. Berencana itu keren. Berencana itu keren. Baik Bapak Bonifasius, terima kasih Bapak Terima atas kasih, kehadiran di Jambi. Pak Semoga nanti bakal balik lagi ke Jambi Pak. Siap. Katanya Pak kalau sudah minum air sungai Batanghari ini akan balik-balik Makanya terus. ke bolak-balik Jambi. terus. Bolak-balik terus Pak, betul. Dan baiklah, demikian pemirsa podcast BKKBN, podcast kita pada hari ini tentunya dengan tema yang sangat luar biasa dan juga pembahasan yang sangat menarik. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Tentunya terima kasih untuk Deputi Bidang Pengendalian Penduduk BKKBN, Bapak Dr. Bonifasius. Terima kasih sekali lagi Bapak. Sama-sama. Dan sampai jumpa teman-teman seluruh pemirsa Berencana Itu Keren di episode selanjutnya di podcast BKKBN. Terakhir Pak, kita salam Berencana Itu Keren. Berencana itu Keren. Oh, gitu. Terima kasih Bapak. Terima kasih, Pak. Maaf Pak ada salah kata.